Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sadar atau enggak, hampir setiap hari kita semua ini pasti melakukan transaksi ya kan? Mau itu beli kopi di pagi hari, bayar ongkos ojek, atau sekedar jajan di warung dekat rumah. Semua itu ya bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan kepikiran, apa sih yang sebenarnya bikin pertukaran uang dengan barang itu jadi sah, jadi adil? Apa gitu aturan mainnya, biar benar di mata hukum dan juga etika? Nah, di bahasan kita kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng landasan soal perdagangan ini, tapi dari sudut pandang Islam. Kita bakal lihat gimana prinsip-prinsip yang kelihatannya jadul ini ternyata relevan banget loh sama setiap transaksi yang kita lakukan, bahkan sampai detik ini. Oke, mari kita mulai. Dalam istilah fikih Islam, aktivitas perdagangan ini dikenal dengan sebutan jual-beli. Kedengarannya simpel ya, tapi ini bukan sekedar dua kata loh. Ini adalah sebuah konsep yang punya definisi dan syarat yang spesifik banget. Kalau kita intip definisi formalnya dari kitab-kitab fikih, definisinya adalah penukaran harta atas dasar saling merelakan. Nah, coba deh perhatikan kata kuncinya di sini, saling merelakan, atau persetujuan bersama. Ini poin yang krusial. Jadi, gampangnya gini. Jual beli itu pada dasarnya adalah pertukaran. Bisa barang dengan uang, atau bahkan barang dengan barang. Yang semuanya harus didasarkan pada satu hal yang nggak bisa ditawar. Saling ridho atau persetujuan bersama. Tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak, wah, transaksi itu bisa dianggap nggak sah. Terus pertanyaan selanjutnya, dari mana sih aturan ini datang? Nah, prinsip-prinsip ini tuh punya akar yang sangat kuat pada dua sumber utama dalam hukum Islam. Yuk, kita lihat landasan hukumnya. Tentu saja, yang pertama dan paling utama adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran ini memberikan izin yang sangat jelas dan eksplisit untuk aktivitas perdagangan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, ada sebuah pernyataan yang sangat tegas dan sering jadi rujukan utama soal ini. Artinya, sangat lugas dan jelas. Allah telah mengizinkan perdagangan dan melarang riba. Ini barat lampu hijau yang fundamental untuk semua bentuk perdagangan yang adil dan sekaligus jadi lampu merah yang terang benderang untuk praktik-praktik yang merugikan atau eksploitatif. Sekarang, kita beralih ke sumber kedua, yaitu hadis. Apa yang diucapkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW ini memberikan kita detail lebih lanjut, semacam penekanan pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Ada sebuah hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang benar-benar menangkap esensi dari etika berdagang dalam Islam. Nah, ini yang menarik banget. Hadis ini seolah-olah menggemakan kembali inti dari definisi yang kita bahas di awal tadi. Saling ridho, persetujuan bersama itu bukan lagi sekedar anjuran, tapi jadi sebuah syarat mutlak. Ini menegaskan kalau nggak boleh sama sekali ada paksaan atau tipu-tipu dalam sebuah transaksi. Oke, kita udah bahas konsepnya, udah lihat juga dalilnya. Sekarang, supaya lebih kebayang, mari kita bawa semua ini ke contoh yang super sederhana. Beli roti di kantin sekolah. Coba deh perhatikan dialog yang simpel ini. Si pembeli nawarin mau beli. Penjual kasih harga dan setuju. Pembeli bayar, penjual menerima. Setiap langkah ini, sekecil apapun itu, adalah wujud dari persetujuan bersama. Semuanya jelas, transparan, dan gak ada paksaan. Contoh sederhana ini nunjukin kalau semua rukun atau pilar jual beli itu terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, yaitu roti, ada harganya yang disepakati, Rp2.000, dan yang paling penting ada saling ridho yang diekspresikan lewat tindakan. Nah, transaksi ini sah dan sempurna. Jadi, ini semua bukan cuma soal aturan legal semata loh, ada hikmah atau kebijaksanaan yang lebih dalam di balik ini semua. Jual beli dalam Islam itu bukan cuma soal transaksi ekonomi, tapi juga transaksi moral. Aturan-aturan ini sebenarnya mendorong kita untuk jadi pribadi yang jujur, yang amanah, atau bisa dipercaya, dan pastinya menghindari kecurangan serta riba. Jadi tujuannya itu bukan sekedar nyari untung materi, tapi juga mencari berkah dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Coba deh bayangkan, gimana jadinya kalau setiap transaksi, mulai dari beli roti di warung sampai ke urusan bisnis yang besar, semuanya dilandasi oleh kejujuran dan kerelaan bersama? Dampaknya bakal seperti apa ya? Bagaimana prinsip sederhana ini bisa membentuk bukan hanya ekonomi yang sehat, tapi juga sebuah masyarakat yang adil dan saling percaya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.